Malam itu, langit tampak kelabu, diselimuti awan pekat yang bergerak lambat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika aku tiba di kosan baruku, sebuah bangunan tua dengan cat yang mulai mengelupas, berdiri di ujung gang sempit yang jarang dilewati orang. Suasananya begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan kering di halaman depan. Aku memilih kos ini karena harganya yang sangat murah dibandingkan tempat lain di kota ini. Meskipun bangunannya terlihat tua, aku mengabaikan firasat aneh yang sejak awal menyelimuti hatiku. Aku membawa barang-barangku ke dalam kamar, ruangan kecil dengan dinding yang sedikit berjamur di sudut-sudutnya. Di dalamnya hanya ada kasur tipis, lemari kayu tua, dan meja belajar yang tampak usang. Lampunya redup, seakan-akan sudah berumur lama dan tak pernah diganti. Malam pertama di kosan itu terasa biasa saja, meskipun aku merasakan hawa yang berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. Aku mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan ponsel sebelum akhirnya tertidur dengan lelah. Namun, saat menjelang tengah malam, aku terbangun tanpa alasan yang jelas. Udara di dalam kamar terasa semakin dingin, menusuk tulang. Suasana begitu hening, tetapi ada suara samar yang terdengar dari luar kamar. Aku mencoba mendengarkan dengan lebih saksama. Ada suara lirih, seperti seseorang yang menangis. Suaranya pelan dan putus-putus, seolah-olah berasal dari ujung koridor yang gelap. Aku merasa merinding, tetapi tetap berusaha untuk tidak memedulikannya. Aku menarik selimut lebih rapat dan mencoba kembali tidur. Namun, suara itu tidak berhenti. Justru, semakin lama semakin jelas, seakan mendekat ke pintu kamarku. Aku menahan napas, jantungku berdegup kencang. Sampai akhirnya, suara itu perlahan-lahan mereda. Keesokan paginya, aku keluar kamar dan melihat koridor kosan yang terasa lebih suram dibandingkan malam sebelumnya. Cahaya matahari yang masuk dari jendela kecil di ujung lorong tampak redup. Aku berusaha menghilangkan rasa tidak nyaman itu dan pergi beraktivitas seperti biasa. Sepulangnya ke kosan di malam hari, aku mendapati suasana yang lebih aneh. Seperti ada aroma lembab, bercampur sesuatu yang sulit kujelaskan. Mengingatkanku pada ruangan yang sudah lama tak dihuni. Hari-hari berlalu dengan perasaan tak nyaman. Setiap malam, suara tangisan itu terdengar. Kadang di koridor, kadang seakan berasal dari dalam dinding kamar sebelah. Aku mulai merasa kurang tidur dan tubuhku semakin lemas. Namun, aku masih berusaha bertahan. Suatu malam, aku merasa sesuatu yang lebih mengerikan. Saat aku sedang berbaring dengan mata hampir terpejam, aku merasakan tekanan di atas tubuhku. Seolah-olah ada sesuatu yang duduk di dadaku. Nafasku tersengal dan aku tak bisa bergerak. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Dalam kegelapan, aku melihat sosok berambut panjang dengan wajah hancur menempel di langit-langit kamarku. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahku. Aku hanya bisa menutup mata dan berharap semuanya berakhir. Aku tidak sendiri. Beberapa penghuni lain juga mulai merasakan keanehan. Salah satu penghuni di kamar lain mendadak pergi tanpa kabar. Barang-barangnya masih tertinggal, tetapi ia menghilang begitu saja. Pemilik kos tidak bisa menjelaskan kemana ia pergi. Hanya mengatakan bahwa orang itu meninggalkan tempat ini tanpa pamit. Rasa penasaran membuatku mencari lebih dalam.
aku bertanya kepada warga sekitar tentang sejarah kosan ini. Seorang ibu tua yang tinggal di rumah sebelah mengatakan bahwa dulu bangunan ini adalah rumah keluarga kaya yang mengalami tragedi mengerikan. Anak perempuan pemilik rumah ini meninggal dengan cara yang tragis, dan sejak saat itu banyak kejadian aneh terjadi di tempat ini. Aku merasa semakin tidak tenang. Malam demi malam, gangguan semakin parah. Pintu kamarku sering terbuka sendiri, meskipun aku yakin sudah menguncinya. Bayangan hitam sering melintas di ujung lorong. Lampu sering berkedip tanpa alasan. Dan yang paling menyeramkan adalah suara bisikan yang terdengar di telingaku saat aku hampir tertidur. Pada suatu malam, aku mencoba merekam suara-suara aneh itu dengan ponselku. Aku meninggalkan ponsel menyala di meja, lalu pura-pura tidur. Saat aku memeriksanya keesokan harinya, ada sesuatu yang membuatku benar-benar ketakutan. Dalam rekaman itu, terdengar suara nafas berat yang bukan milikku. Lalu suara perempuan berbisik pelan, "Kamu juga akan pergi." Aku tak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku memutuskan untuk pergi dari kosan itu. Saat aku mengemasi barang-barangku, aku merasakan sesuatu mengawasi dari jendela. Aku menoleh, dan di luar jendela, aku melihat sesosok perempuan berdiri di halaman, menatapku dengan wajah pucat dan mata hitam kosong. Dia tersenyum tipis, lalu menghilang dalam sekejap. Dengan tergesa-gesa, aku keluar dari kosan tanpa menoleh lagi. Aku merasa lega setelah meninggalkan tempat itu. Tetapi mimpi buruk tetap menghantuiku. Aku sering bermimpi kembali ke kosan itu, melihat sosok perempuan itu berdiri di depan pintu kamarku. Hingga kini, aku masih bertanya-tanya, apakah dia masih menunggu penghuni baru untuk datang? Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa kosan itu akhirnya ditutup. Tidak ada lagi yang mau tinggal di sana setelah beberapa penghuni baru mengalami kejadian serupa. Beberapa orang bahkan melihat sosok perempuan berdiri di jendela salah satu kamar, menatap keluar dengan mata kosong. Kini, bangunan itu dibiarkan kosong, ditinggalkan begitu saja, menjadi saksi bisu dari kejadian-kejadian mengerikan yang tak pernah terjelaskan. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Orang-orang yang melewati gang itu pada malam hari masih mendengar suara tangisan lirih dari dalam bangunan kosong itu. Beberapa saksi mengatakan pernah melihat bayangan bergerak di dalamnya, meskipun tidak ada siapapun yang tinggal di sana lagi. Bahkan ada kejadian di mana seseorang yang mencoba menginap di sana semalam untuk uji nyali mengalami halusinasi menyeramkan dan menghilang selama beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan linglung. Bangunan itu kini menjadi legenda urban, tempat yang dilarang untuk dimasuki setelah matahari terbenam. Namun, bagi mereka yang penasaran, suara tangisan itu masih terdengar di kejauhan menunggu korban baru yang berani menantang kehadirannya. Sejak kosan itu ditutup, banyak yang mencoba menyelidikinya lebih lanjut. Namun, tak ada yang benar-benar berani tinggal lebih lama dari 1 malam. Paranormal yang datang melaporkan energi gelap yang terasa semakin kuat seiring waktu, seolah-olah sesuatu di dalamnya terus mengumpulkan kekuatan. Apakah roh yang menghuni tempat itu hanya satu? Atau ada lebih banyak entitas lain yang tersembunyi di sudut-sudut gelapnya? Mungkin jawabannya masih menunggu mereka yang cukup nekat untuk kembali ke dalamnya.
Tahun demi tahun berlalu, namun keberadaan kosan itu tetap menjadi misteri. Beberapa orang yang melewati bangunan itu mengaku mendengar suara ketukan di jendela, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Mungkinkah arwah penghuni lama masih menunggu sesuatu, atau mereka hanya menantikan korban berikutnya?